Halo, nama saya Joshua Christopher dari kelompok 42. Hari ini saya akan menceritakan singkat satu saja pengalaman yang saya sebagai pemimpin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, saya masih di bangku SMP. Di bangku SMP. Saya di sekolah di SMP. Pada tahun 2020 itu saya waktu pembelajaran PKN, lalu saya dipilih menjadi ketua kelompok tugas akhir di sekolah saya. Proyek ini mengharuskan kami untuk melakukan penelitian dalam mengenai RUU atau Pancasila, kemudian menyusun laporan serta mempresentasikan hasilnya di depan guru dan teman-teman lainnya. Tantangannya cukup besar karena proyek ini memiliki batas waktu yang singkat, kesulitan yang cukup tinggi, dan membutuhkan kerjasama solid di antara anggota tim. Peran dan tantangan yang dihadapi sebagai ketua kelompok, saya akan bertanggung jawab memastikan semua anggota tim bekerja dengan maksimal dan proyek pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana. Beberapa tantangan yang saya hadapi dalam memimpin tim yaitu perbedaan tingkat dan pemahaman dan keterampilan di antara anggota. Ada juga anggota yang sangat menguasai materi, tetapi ada juga yang masih kesulitan dalam pembelajaran materi, memahami konsep dalam materi ini. Lalu manajemen waktu yang ketat dengan banyaknya tugas lain dari mata pelajaran yang berbeda menyelaraskan jadwal kerja tim menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya motivasi beberapa anggota tim, mungkin anggota sempat kehilangan semangat karena merasa tugas yang diberikan terlalu berat atau sulit. Dalam kelebihan pemimpin tim ini, saya mengatur strategi dan pembagian tugas dengan jelas. Saya mulai dengan membagi tugas secara adil berdasarkan keahlian dan minat masing-masing dalam anggota ini. Saya memastikan setiap anggota memahami perannya dengan baik, sehingga tidak ada yang merasa terbebani atau kebingungan dan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, saya membuat timeline kerja yang jelas dengan target mingguan agar semua orang tetap on track dan tidak menunda pekerjaan hingga mendekati deadline. Lalu dalam komunikasi terbuka dan motivasi tim, saya menerapkan komunikasi yang terbuka dengan mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi proses dan mendiskusikan kendala yang dihadapi oleh setiap anggota. Saat ada anggota mengalami kesulitan, saya berusaha membantu dengan memberikan bimbingan atau mencari solusi bersama. Jika ada yang kehilangan semangat, saya memberikan dorongan moral dengan mengingatkan pentingnya proyek ini serta bagaimana kontribusi mereka sangat berarti bagi keberhasilan tim. Lalu dalam berorientasi pada solusi bukan masalah. Ketika menghadapi kendala, sepertinya anggota kesulitan mendapatkan sumber referensi atau hasil penelitian yang tidak sesuai harapan. Saya mengajak tim untuk mencari alternatif solusi daripada berlarut-larut dalam masalah. Dengan pendekatan ini, tim tetap bisa bekerja dengan optimis dan tidak terjebak dalam kebingungan. Hasilnya, berkat kerja yang solid, proyek kami berhasil diselesaikan tepat waktu dan mendapatkan apresiasi dari guru. Lebih dari sekedar nilai akhir, pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang mengarahkan, tetapi juga mendukung, mendengarkan, dan memberdayakan orang lain agar bisa bekerja dengan maksimal. Pengalaman ini membuat saya semakin percaya bahwa seorang pemimpin harus bisa membangun hubungan yang baik dengan tim, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, serta mengatasi tantangan dengan cara yang
solutif dan inspiratif. Sekian dari saya, terima kasih.